Halo semuanya, selamat datang di kelas daring farmasi by Apotekermu. Hari ini kita akan belajar perihal hemostasis. Hemostasis adalah proses penghentian pendarahan yang terjadi akibat adanya kerusakan jaringan dan pembuluh darah. Ada 3 tahapan hemostasis, yaitu hemostasis primer, hemostasis sekunder, dan hemostasis tersier. Hemostasis primer didahului oleh fase vaskular yang terjadi dalam kurun waktu 30 menit setelah kerusakan jaringan terjadi. Sel-sel otot polos di pembuluh darah yang terbuka akan berkontraksi sehingga diameternya akan mengecil. Proses ini akan memudahkan platelet untuk melekat pada dinding sel endotel, sehingga membentuk struktur yang disebut dengan sumbat hemostatik atau trombus. Pelekatan platelet ini adalah awal dari fase platelet, yang selanjutnya diikuti oleh aktivasi dan agregasi platelet. Aktivasi platelet meliputi pelepasan senyawa-senyawa yang menginduksi proses agregasi platelet, kontraksi vaskular, pembekuan darah, dan perbaikan jaringan dan pembuluh darah. Senyawa-senyawa tersebut meliputi ADP, PDGF, ion kalsium, tromboksan A2, dan coagulation factor lainnya. Pelepasan berbagai faktor koagulasi memulai fase koagulasi yang dapat terjadi melalui 3 jalur, yaitu jalur intrinsik, ekstrinsik, dan bersama atau common pathway. Proses ini juga dikenal sebagai hemostasis sekunder. Jalur intrinsik disebut intrinsik sebab sumber faktor koagulasinya adalah bersumber dari platelet itu sendiri. Sedangkan pada jalur ekstrinsik, faktor koagulasinya dihasilkan oleh non-platelet, yaitu sel-sel endotelium. Walaupun demikian, kedua jalur ini sama-sama berakhir pada aktivasi faktor 10, yang akan memulai jalur bersama. Jalur bersama diawali dengan aktivasi protrombin menjadi trombin, yang kemudian mengaktifasi fibrinogen menjadi fibrin. Molekul-molekul fibrin yang lebih insoluble dibandingkan fibrinogen kemudian saling berpolimerisasi dan menguatkan trombus-trombus yang sebelumnya telah terbentuk. Kombinasi kedua struktur ini akan mengakhiri pendarahan secara total. Akan tetapi, proses hemostasis sendiri tidak berhenti sampai di situ. Diperlukan proses hemostasis tersier untuk mengakhiri kaskade fase platelet dan fase koagulasi yang telah terjadi sehingga tidak berlanjut terus-menerus. Trombin dan TPA atau tissue plasminogen activator akan menginisiasi proses hemostasis tersier dengan mengubah plasminogen menjadi plasmin. Plasmin mendegradasi fibrin menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga tidak menyumbat pembuluh darah. Proses ini juga disebut sebagai fibrinolisis. Salah satu byproduct dari fibrinolisis ini adalah D-dimer, yang sering digunakan untuk mendeteksi kelainan hiperkoagulasi. D-dimer normal adalah kurang dari 500 nanogram per mililiter, yang jika terjadi peningkatan D-dimer, maka berarti ada peningkatan proses koagulasi yang terjadi, atau adanya gumpalan darah yang terbentuk. Yap, segitu dulu video serial kelas daring farmasi by Apotekermu kali ini. Jangan lupa subscribe biar kamu nggak ketinggalan video-video selanjutnya dari kami. Pertanyaan untuk hari ini, menurutmu apa yang akan terjadi apabila fibrinolisis tidak terjadi? Tulis di kolom komentar ya.